Itulah yang mereka lakukan setiap harinya. Tidak terkecuali kehidupan pasangan suami istri Lasi dan Darsa. Lasi perempuan tercantik di Karangsoga. Pun itulah yang membuat Darsa menjadi orang yang paling bahagia. Disadap untuk jadi gula. Rutinitas Lasi dan Darsa tiba-tiba berubah. Ketika suatu senja, Darsa berangkat untuk menyadap seperti biasanya. Kanjat hadir mengungkap rasa. Dan lalu yang terjadi. Inilah Kisah Enigma Lasi, adaptasi dari Lukisan Merah karya Ahmad Tohari, pentas produksi 23 Teater Pelangi Malang, Indonesia. Disutradarai oleh Yusuf Buto. Pimpinan produksi Eko Pamudi. Stage Manager Mus. Aktor Wida, Sandro, Lirin Cabe, Gina, Vicky, Judi, Aji, Agil, Adisti, Krisda, Mimi dan Dania. Pemusik Jess, Ribi, Pepeng, Haris, Helos, Brian, Wildan dan Agal. Setting property Febri dan kawan-kawan, Tata Cahaya, Poppy dan kawan-kawan. Make up kostum Dewi, Lucy dan kawan-kawan beserta keluarga besar HMJ Sastra Indonesia. Dan inilah, marilah kita saksikan bersama pentas produksi teater Pelangi ke-23 Berkisar Merah, Enigma Cinta Lasi. Selamat menyaksikan.
kan? Kali ini beda, Las. Terima kasih. Berasmu masih, Las. Masih kan? Uang juga masih ada sedikit. Uangnya kamu simpan dulu. Ya pastilah kan. Oh iya, gulanya yang kemarin sudah disetor ke Pak Tir. Sudah Kang Darsa. Uangnya dihemat ya, Las. Dipakai seperlunya saja. Iya. Doakan akan hari ini dapat banyak. Kang Darsa jadi berangkat. Apa tidak lebih baik besok saja? Di luar itu cuacanya masih mendung. Habis hujan loh Kang. Jalannya licin. Tenang saja, Las. Saya itu sejak kecil sudah manjat. Jadi kalau gerimis seperti ini, saya pasti berangkat. Ya tahu Kang, tapi kan ya buat sesekali itu diam di rumah menemani Lasi tiduran kan nggak apa-apa. Mau istirahat gimana, Las? Hutang kita di Pak Tir sudah menumpuk. Saya harus buktikan ke orang-orang kalau saya ini mampu menghidupimu, Las. Ya sudah. Yang penting itu selalu hati-hati, selalu dengan foto loh Kang. Iya, Las. Saya selalu ingat pesanmu. Ya. Datang, Las. Hati-hati ya Kang. Oh iya, Las. Sampai itu ketinggalan. Oh ya. Hati-hati, Ya, cepat pulang. karena dulu kamu baik-baik di rumah. Ya Kang. Loh, Kang Darsa. Kang? Sini dulu, kemana? Duduk dulu, Kang. Saya harus buru-buru, adiknya bisa sini. Enggak. Saya mau maju dulu tuh. Sore. Ya memangnya kenapa? Butuhnya juga banyak. Ya. Ada loh, Kang. Yo. Ya. Kang Kanjat, ada perlu apa Kang? Ini hasil pulang kemarin baru kamu ambil. Oh alah, terima kasih banyak. Kok tumben yang kesini Kang Kanjat? Biasanya kan Pak Tir. Iya, Bapak mungkin sedang sibuk, Las. Jadi yang kesini ya saya, Las. Oh begitu. Bagaimana kabarmu, Las? Baik Kang. Bagus kalau baik. Tatapanmu masih sama seperti waktu pertama kali kita bertemu, Las. Tapi waktu tetaplah waktu, Las. Dan aku tak bisa memungkiri sebenarnya
Aku masih memendam perasaan padamu. Maaf Kang, tapi itu kan masa lalu. Masa lalu itu tidak perlu diungkit lagi. Masa lalu itu bagaikan kertas labu yang ditumpuk-tumpuk kan. Tapi Las, kertas yang laku itu kan masih mungkin menjadi kertas yang utuh dan putih kembali. Tapi kemungkinan itu sudah sirna sejak lama kan. Semenjak ada Kang Darsam. Maaf ya Kang. Oh iya, sekarang sudah sore. Tidak baik berkunjung ke rumah perempuan yang sudah bersuami. Takutnya nanti dituduh yang tidak. Sudah, kalau itu saya langsung pulang saja Las. Maaf ya Kang, bukan bermaksud apa-apa, tapi memang tidak enak sama tetangga. Ya, tidak apa-apa. Mari Las. Ya Kang. Kenapa si Dansa? Kodok lompat. Wah. Harusnya nasi itu bisa menjaga suaminya dengan baik. Ya ibu, oh sudah malam itu Bu, ya sudah. Oh ya kiri anakku sedang segini. Kok bisa-bisanya memarahi anakku? Ini bagaimana ceritanya? Kamu tahu bagaimana ceritanya? Kok kamu tadi yang membawa ke sini? Kamu sini. Kamu tahu yang membawa ke sini kamu. Ya. Ceritakan. Tenang dulu, tenang. Waktu saya belajar di sekitarnya, saya melihat ada ojol lompat dan saya tidak lupa dengan apa yang harus saya lakukan. Saya langsung buka baju saya, ya pun ya harus. Kemudian saya mengelilinginya 3 kali. Apapun, seperti monyet itu. Bau kesini apa? Supaya dia ditanya, jelas saya kesini. Itu bodoh. Kamu nggak bohong Itu tindakan yang tepat. Itulah hal yang dilakukan kalau ada kodok lompat. Kalian semua jangan sampai lupa terhadap tradisi ini. Terima kasihmu atas pertolonganmu. Ya, saya lanjutkan kerjaan saya. Mari, langsungan. Mancing. Sapon, sudah selesai apa belum? Assalamualaikum. Oh,
kok, hati-hati. Sektor, saya tadi membawa gombalan kok. Terus sekarang gimana? Saya tak sakit dulu ya. Nah, setelah digondol mana barang. Saya assalamualaikum. Kamu, ya, saya juga mau pamit. Itu tadi kompor saya belum saya matikan. Ya, saya takut terjadi apa-apa. Ya. Terima kasih. Ya, Anjat. Ayo, pulang. Buru-buru, Pak. Ya, segera ayo. Ya. Ya, terima kasih, Dad. Mesti bagaimana lagi ya, Mus? Kalau keadaan sudah seperti ini, keputusan sepenuhnya berada di tanganmu. Aku setuju. Kalau Darsa, kau bawa ke rumah sakit. Tapi kami sudah tidak punya biaya lagi. Bagaimana kalau pohon-pohon kelapanya saja yang digadaikan? Jangan. Kalau pohon-pohon kelapanya kamu gadaikan, anak-anakmu mau makan apa, Duk? Terus bagaimana lagi ya? Atau kita menemui Pak Tir saja. Untuk apa kau menemui Pak Tir? Ya untuk meminjam uang ya, Mus. Walah, kamu ini sedang kena musibah, Duk. Kok jangan ditambah dengan hutang, nanti malah tambah susah. Lebih baik beberapa hari ini kita rawat saja Darsa. Nanti kalau uang sudah terkumpul, baru Darsa kita bawa ke rumah sakit. Ya sekarang lebih baik kau rawat dulu anakmu. Aku mau pulang dulu. Ayo boleh. Semoga Lasi dan Darsa akan membaik ya. Kamu yang sabar. Iya, Mbok. Terima kasih ya, Mbok. Hati-hati, Mbok. Kasihan sekali si Darsa, Pak nih. Ya, oh kok bisa seperti itu? Malang benar nasib si Darsa, manjat kira malah jadi kodok lompat. Sadar jiwa kalau malam jangan manja, sebab datang hanya satunya kau dapat. Malang benar nasib Pak Lasi, punya suami tapi gak bisa berdiri. 4 bulan tidur bersingkuran diri, wujud setianya dengan diri sendiri. Budi, ayo, katanya mau ke Darsa.
ya, hei. Bagaimana kirimannya ke Pak Indra? Ya lancar kemarin. Oh ya, dan Sapon mana? Loh, sama belum datang lagi. Loh, telat lagi. Ya baru kok telat ya. Ya kebiasaan anak itu kalau kepalanya nanti kalau dimakan terus. Pak Ten, kalau Sapon telat lagi diapakan Pak Ten? Ya saya pecel kepalanya. Kepalanya siapa? Ya kepalanya Sapon. Masa kepalamu? Ya jangan. Kalau dipecel masih enak Pak Ten. Nanti diberi kecap. Ya yang lain Pak Ten. Ya saya potong gajinya nanti. Waduh, kalau dipotong gaji ya masih diulangi. Saya pecat. Waduh, kalau dipecat masih diulangi di tempat pekerjaannya kan Pak Ten. Yang penting tidak di tempat saya. Yang rugi bukan saya. Ya. Alasan Pak Ten, penyakit. Alasan ini Pak Ten. Kang Sapon! Pak Ten. Kamu mau kemana, Kang? Mau kemana? Yuk. Mau kerja. Mau kerja ya silahkan dilanjut. Kalau kamu kemana tadi? Enggak. Jalan makanya. Masih kerja nih. Ya ini. Kebiasaan. Sudah bosan kerja di tempat saya. Ya, Kak. Pak Ten, maaf. Ada apa? Saya punya. Ya boleh kok. Menurut sampean perempuan kota sama perempuan desa itu cantik mana? Perempuan kota, Sapon. Perempuan kota. Saya belum selesai bicara. Abang. Siapa Pon? Pak Ten mau masuk ke dalam. Gimana tadi ngomongnya? Buat kota tuh. Enggak masuk akal. Siapa Kang? Pak Ten. Siapa? Pak Ten Yadi. Orang biasa ya jujur. Gimana? Itu tiga. Saya bergisik tuh. Enggak masuk akal. Iya, Pak Ten tidak pernah ke kota. Siapa Mas? Siapa Pon? Pak Ten Yadi. Siapa? Ya Pak Ten Yadi siapa lagi loh? Ya tuh saya. Siapa tuh Bang? Siapa? Oh, Pak. Ya. Putri, saudaramu masih ada yang menganggur. Jawabnya. Panggil sekarang. Kenapa? Saya butuh pengganti Sapon. Sama dipecat. Baru saya pecat. Dipecat beneran. Ya. Bodoh. Gimana? Apa? Teman. Iya, jelas kita temannya. Kita adalah teman. Merah. Bisa jatuh sama itu ya. Oh iya. Sebagai teman kan kita harus Temannya. Ya, teman. Cepet saya. Ya, udah 3. Satu. Keempat. Tiga cepet itu uang bayaran saya loh. Saya mintanya 4, gak 3 loh. Ya, 4. Satu. Udah. Tapi tetap tenang. Satu yuk. Tetap. Bodoh. Aden. Aduh, saudara saya nggak ada, Pak Teh. Biasa kan saja. Saya lupa memberitahu Pak Teh kemarin. Kenapa? Karena itu korban banjir. Saya harus melayani sekarang Pak Teh. Ya, Ya, ya. ya biasa kan saja. Daerah mana
Ya bersama saja ya. Enggak, Kak. Masih terjadi lagi loh. Mas, Iya, Kak. Sabar. Masih terasa sakit ya? Kamu jangan cerewet. Masih nanti mau bertanya, kan? Masih kenapa kamu datang? Diamlah. Kita masak ke rumah bule. Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu datang-datang jemput. Cekcok lagi. Ya, sayang. Mungkin memang sudah jadi suratan. Kalau saya dan kamu itu tidak ketemu setiap hari. Kamu dan suamimu itu kan sudah berubah, Dok. Sudah tua. Ya, Kok ya tobat. pada awalnya itu ya, saya dan kamu itu berbicara soal Lasi. Kami bicara ke sana kemari. Kok ya lama-lama kan ketemu. Sekarang ada masalah apa lagi, Nduk? Apalagi, Mbok, kalau bukan soal suaminya Lasi, si Darsa itu. Kenapa lagi dengan si Darsa? Mbok, Darsa itu sudah 4 bulan dirawat di rumah sakit. Tapi keadaan dia masih saja tidak berubah. Apa Darsa masih ngompol? Ngompol terus ya. Malahan, sekarang Darsa itu berubah jadi pemarah. Oh ya, dia itu sadar diri. Wong suami sudah seperti kami lumpuh seperti itu, masih bisa-bisanya memarahi anakku. Sekarang siapa yang cari kayu bakar? Dan itu yang kalau soal mengolah mineral, itu memang sudah jadi pekerjaan Lasi sejak kecil. Tapi kalau soal mencari kayu bakar ya, ibu mana Tombo yang tega lihat anak gadisnya ke hutan sendirian? Dan yang membuat saya ini cemas, Bo. Bagaimana kalau nanti Darsa itu tidak bisa sembuh? Bagaimana kalau anakku ini menderita seumur hidup dia? Kamu jangan berpikir seperti itu, Dok. Namun, sekarang coba Eyang pikir, Lasi itu masih muda. Apa iya, Mbok? Seumur-umur, dia harus mengulani suami yang cuma bisa ngompol. Bos, Damus, saya ini tidak main-main. Sekarang kenyataannya memang seperti itu. Darsa cuma bisa ngompol. Ditambah lagi perannya yang berubah jadi pemarah. Menurut sampean, Bu, melihat yang seperti itu, atau menurut sampean saya ini mesti diam saja? Sabar. dari kata-katamu ini, Dok, aku menangkap maksud lain. Apa kamu sudah tidak mengendaki Darsa menjadi menantumu? Jangan tergesa-gesa kamu, Dok. Iya, Dok. Kamu jangan terlalu tergesa-gesa dulu. Apakah si Lasi kelihatan tak suka lagi bersuamikan Darsa? Tidak juga, Mbok. Saya rasa Lasi itu masih setia dengan suaminya yang gausnya itu. Nah, terus kenapa? Ya justru itu, Tombo, yang bikin saya semakin tidak tega pada Lasi. Saya mesti bagaimana lagi? Sebelum kamu punya pikiran seperti itu tadi, apa kamu sudah merasa cukup ikhtiar, Dok? Sudah tidak kurang yang mulai dari rumah sakit, jamu, jamping, semuanya.
Tapi masih saja tidak ada perubahan. Darsa tetap saja seperti itu. Ikhtiar memang tetap harus kamu jalankan. Pun demikian dengan doa. Apa kamu sudah lupa kalau Gusti Allah ora sare? Ya Mus, saya percaya bahwa Gusti Allah itu tidak sarean. Tetapi kenapa lagi, Dok? Jujur saja ya, Bu. Jadi sebenarnya saya kemarin itu Aduh, Pon, kamu tak bilangin sama orang tua itu jangan lama. Pakai saya diminta pakai. Yang sopan Sabon. Itu saya diminta pakai saya kok. Panggil temanmu. Oh, teman saya aja. Sekarang juga panggil. Apa lagi? Kamu bisa kembali. Damai. Tambah baju pes ya toh. Teman ya. Yo wes tak bayar nanti kau daerah. Apa? Asu. Teman saya masih bayi nggak bisa nyopet. Sabon bayi. Ya, bukannya pacar sampai nangis pacar. Kenapa tapi itu bukannya? Jangan dipecat Pak. Uang makan saya kan cuma bagi pasir tuh. Ya sudah, Mukri nggak jadi ada lowongan. Siap, nggak apa-apa pacar. Saya ikhlas. Yang lebih keras nih. Ya pijat yang enak. Yo, wes. Nah, wes. Kamu mau mencekai saya? Efeknya biar terasa Pak. Ya, tangan saja, tangan. Iya. Bisa mati saya. Lama itu pacar namanya pacar. Jat. Pertanyaan saya belum kamu jawab, Bu. Ya, pijatannya belum dilanjutkan loh. Jat. Oh, pertanyaanku tadi belum kamu jawab. Oh alah, ya tak gitu. Aslinya itu sama saja kak. Cuma perempuan kota itu terlihat cantik-cantik. Karena mereka itu lebih duluan kenal kosmetik. Dan mereka itu pada bersolek kak. Tapi sebenarnya sama saja loh kak. Sama saja. Cuma matamu saja yang suka merempon. Makanya nggak tahu bedanya. Pon, apa? Kita beritahu Pon. Ya, Perempuan desa juga dapatnya cantik tanpa kosmetik Pon. Kamu tahu gak? Itu loh sih. Jangan disebut. Itu loh. Siapa? Lasi. Ya, Lasi kami. Coba bayangin. Iya. Coba Lasi. Ayo, bayang aja. Oh, Lasi kan? Coba bayangkan. Lasi itu kulitnya mulus. Tiada bekaran. Tuh kayak kata Haji. Matanya kalau berkedip. Kalau tersenyum pasti bikin jantung dia. Tapi sayang, Apa? si Lasi cuma Ternyata itu. dia dapat situ. Si dasar. Iya, tutup lah. Sabon, Mukri, jodoh itu sudah ada yang ngatur. Ya, mesti ada yang ngatur loh, Pak Tir. Si Lasi itu kan cantiknya luar biasa, Pak Tir. Malah disuruh cari kayu bakar. Suaminya nggak bisa berdiri. Rahasia. Las. Lasi, aduh. Lasi. Tabah itu. Las. Iya, Sabon. Mukri Sabon tidak baik mengganggu istri orang. Nggak usah, saya sudah biasa. Mukri Sabon kirim barangnya sekarang juga. Mukri
Siapa saya potong gaji? Halo, Aden. Anak buah saya ya, Mas. Saya yang minta maaf, Pak Ter. Jadi terima Ya sulit tuh, Pak. Ya sudah, Pak Ter. Saya langsung pulang. Ya, jadi. Maaf ya, mengganggu. Sabun. Ya, ketinggalan ya. Nggak usah, Ter. Kunci foto. Dek, kacamata saya, Oh, kurang ajar. Wah, tak bisa nulis. Kamu kenapa nih? Kata apa? Jangan bohong. Sepertinya kamu menemukan sesuatu. Jangan kira Bapak nggak tahu deh. Katakan saja. Ini loh, Pak. Para kepala keluarga di sini, mereka masih merasa cukup dengan pendapatan mereka yang sedikit. Padahal mereka hanya cabai lalu mengolahnya menjadi gula. Itu saja terus, Pak. Itulah kenapa Bapak menyekolahkan kamu tinggi-tinggi deh. Jauh-jauh sampai ke Jakarta sana. Supaya kamu itu bisa menjadi orang yang mampu mengangkat harga dan martabat desa kita. Kamu lihat sekeliling kamu. Pohon kelapa banyak sekali. Sumber daya alam kita melimpah. Sumber daya manusia kita tidak kurang-kurang deh. Tapi masalah nasib, ya cuma mereka sendiri yang bisa mengubahnya. Dan karena itu, kamu harus menjadi orang yang pertama kali mengawalinya. Paham? Ya, Pak. Ya, Pak. Kamu kasihan dengan Darsa. Siapa yang tidak kasihan, Pak, sama Kang Darsa? Semua warga Karang Sopan juga pasti kasihan. Dan tetangga seperti kita paling juga bisa membantu dari sisi biaya. Berarti kamu kasihan dengan warga Karang Sopan. Atau jangan-jangan kamu kasihan dengan Lasi. Tidak, Pak. Jangan bohong. Bapak tahu bagaimana bisa dulu. Tidak. Permisi, Pak. Ya. Aduh, Lasi, bagaimana keadaan Darsa? Baik, Pak. Ini gulanya kan? Yes. Selama 4 bulan ini, siapa yang menjaga gulanya? Dibantu saudaranya kamu negeri, Pak. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Lalu, apakah pekerjaan mencari kayu bakar seperti tadi itu setiap hari kamu sendiri? Iya, Pak Tir. Ya, kadang-kadang 3 hari sekali. Tergantung kebutuhan di rumah. Yang sabar, ini harga gula masih rendah, ya. Iya, Pak. Semua susah, kamu juga harus sabar. Saya juga susah, kamu juga susah. Iya, Pak. Kamu harus tetap sabar, ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oh iya, untuk utang-utang Lasi pasti suatu saat nanti pasti Lasi penuhi. Tapi mohon maaf untuk sekarang ini Lasi belum bisa ya, Pak. Tidak usah dipikirkan, Dok. Yang penting Darsa itu bisa sembuh, ya. Iya, Pak. Masalah utang apa? Ya. Terima kasih. Ya sudah, saya langsung pulang saja. Ya, jadi Mari, Kak. Kok buru-buru lah? Ya, saya harus menjaga Darsa di rumah. Mari. Terima kasih. ya, jadi
Kepriwe kau jajan? Jajan. Duh. Jadi seorang lelaki itu harus mengantar perempuan pulang ke rumah. Gak malah menikah sendirian. Jadi anak buah itu jangan nolong kacamatanya bosnya. Jan, kalau Lasi jadi janda, kamu mau gak nemani? Daripada sama kanjeng kan mendingan sama saya. Ya sama saya, Kon. Gak bisa sama saya. Sama saya. Saya lebih ganteng. Saya lebih dewasa. Saya lebih dulu. Saya lebih kulu-kulu. Bayaran saya mana Pak Dir? Bayaran saya. Ya sekarang tanggal 9 Pak Dir. Pijet saya dulu, baru tanya bayaran. Pijet di bumi aja lah Pak Dir. Bunga. Ya. Kalau pijet di bunga, itu saya itu ajar. Kalau kalian yang pijet, saya tidak perlu keluar uang. Ada Bon. Kalau pijet ke Bune, bukan hanya uang saja Pak ya, keluar Pak ya. Nggak terus? Ya, Semuanya keluar nanti ya. Oh ya semuanya. Tapi bayarannya nggak keluar. Sama saja. Ya ini loh bayaran kalian. Sudah mulai malam, sudah mengatur semuanya. Nih. Satu. Ya. Satu. Masih apa ada? Ya. Ada. Jadi lo ya. Sudah saya pamit dulu Pak ya. Ya. Hati-hati. Ada pamit. Aku. Kita bakal perangannya yang berubah jadi pemarah. Menurut sampean, Bu, melihat yang seperti itu, apa menurut sampean saya ini mesti diam saja? dari kata-katamu ini loh, aku menangkap maksud lain. Apa kamu sudah tidak mengundang dasar penentumu? Jangan tergesa-gesa kamu dong. Iya, Bu. Kamu jangan terlalu tergesa-gesa dulu. Apakah si Lasi kelihatan tak suka wanita Darsa? Tidak juga, Mo. Saya rasa Lasi itu masih setia dengan suaminya yang bau sengat itu. Lalu kenapa? Ya justru itu tombol yang bikin saya semakin tidak tega pada Lasi. Saya mesti bagaimana lagi? Sebelum kamu punya pikiran seperti itu tadi, apa kamu sudah merasa cukup impian, Bu? Sudah tidak kurang ya, Mus. Mulai dari rumah sakit, jamu, jambi, semuanya. Tapi masih saja tidak ada perubahan. Dan tetap saja seperti itu. Ikhtiar memang kita harus kamu jalankan. Demikian dengan doa. Apa kamu sudah lupa kalau Gusti Allah orang sare? Ya, Mus. Saya percaya bahwa Gusti Allah itu tidak ya. Tetapi kenapa, Bu? Jujur saja ya, Bu. Jadi sebenarnya saya kemarin itu bertemu dengan Pak Sambel. Ada apa lagi dengan Pak Sambel? Dulu, setelah kami pernah menolak lamaran Pak Sambel dalam waktu itu dia sudah beristirahat. Kemarin, Pak Sambel menemui saya lagi.
Rupanya, inilah alasan kenapa kamu datang kemari. Sepertinya kamu sudah mendapatkan menantu seorang guru. Kamu sebaiknya langsung menolak begitu mendengar penawaran dari sang bodoh. Tidak baik menyuruh orang untuk bercerai. Dan yang mesti kamu ingat, Darsa adalah ponakan suamimu. Kalau sampai kamu salah urus, bisa-bisa keluargamu yang ngurus. Bener-bener kayak gitu. Aku tidak ikut kamu, Duk, kalau kamu punya pikiran yang seperti itu. Aku hanya akan berada di pihakmu kalau kamu terus berdoa dan berusaha untuk menyembuhkan Darsa. Yamus, kalau soal bersetia, kamu tidak perlu khawatir. Sampai sekarang pun, saya dan keluarga ini masih terus berusaha untuk menyembuhkan Darsa. Sekarang saja, Darsa itu sudah ditangani oleh seorang psikolog, si Bule. Bule kan dukun bayi. Tapi meskipun itu diakukan, Bule bisa berapa lelaki keluar. Maksudku, lelaki yang anaknya mati. Apa kamu sendiri yang menghubungi Bune? Bukan ya, lagi sendiri yang menyerahkan suaminya kepada bayi. Saya mana ada pikiran begitu ya? Itu yang namanya pikiran waras, Duk. Kali ini aku benar-benar ikut berdoa. Semoga impian kalian dalam menerima Darsa bisa berhasil. Ya, semoga saja. Ngomong-ngomong, sekarang sudah malam. Apa kamu tidak pulang saja? Ya wis, saya pulang. Terima kasih ya, Bu. Jangan dulu, ya pulang dulu. Terima kasih ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Sekian dulu.
Sudah lumayan berjalan, Nek. Tinggal itu. Tenang itu loh. Berdiri saja nggak bisa. Jangan terlalu ini. Siapa yang bicara, enggak?
Hah? Capek. Masa kamu gak pernah lihat? Kamu gak pernah baca? Ya Allah, ya Allah. Live. Orang yang pendiam, baik hati dan tidak sombong. Foto lah. Foto lah. Sorry. Jangan dibuang. Laki-laki itu selalu salah. Bos. Saya kok ganteng. Oke. Kuncinya belum dikembalikan kemarin. Ini langsung kirim saja. Ini loh, kata saya jaga baru. Siap,
Aneh, sungguh aneh. Semua warga Tanjore ini sudah menceritakan, sudah mengetahui dan sudah membicarakan tentang kamu. Suami bukan sudah sifat, tapi malah yang mengalami tidak mengetahuinya, tidak merasa apa-apa. Masalahnya itu apa? Lebih baik kamu tanya sendiri ke suamimu. Ini bulannya kan. Tapi kan Pak Ter sudah tahu. Kenapa tidak lebih baik langsung diberitahukan saja pada Lasi? Tidak, Hilo, tidak patut kalau saya ikut-ikut. Lebih baik kamu cari tahu sendiri kepada suamimu. Ini hasil dua pihak. Terima kasih Pak. Ya. Ya sudah, saya langsung pulang saja. Terima kasih. Mari Kang. Ya, Wah, Lasi, kamu tidak usah pulang. Ada apa toh, Mbok? Suamimu yang tandingan bayi itu kurang ajar. Mbok, tunggu dulu, sebenarnya ada apa Lasi? Jangan. Semua orang di dalam suka ini sudah tahu, Lan. Kalau suamimu itu untuk oleh bonek, Lan. Masalahnya apa, Mbok? Tunggu. Kata Siva mengandung anak suamimu, mengandung anak Darsa, Lan. Tidak mungkin, Mbok Lasi. Tidak mungkin kan Darsa itu sama dia yang bernama lagi, Mbok. Aku tidak berbohong. Aku ini bohongmu. Kamu bisa cerai, Mbok. Jadi, Mbok. Darsa itu suamiku, Mbok. Tapi kamu sudah dihianati. Kamu harus minta cerai, Lasi. Mungkin, Mbok. Darsa itu suamiku, Mbok. Minta dulu di sana. Minta dulu. Kalau kamu tidak mau mendengarkan Ini aku kata-kata tuh. Mbok Lasi, Nomor ini berapa? putus namanya saja kamu tidak usah mengganggu lagi. Udah jawab. Mbok, bukan begitu maksud Lasi, Mbok. Mbok. Gantian ya, gantian. Itu. Buka ini. Buka ini. Memori eksternal aja. Memori ini gede, Boy. Oh, apa gede? Nah, Kak. Baik deh, kamu ada kecil aku tuh. Masih pulang, Kang. Mana saja kamu, Las? Pak Dir, maaf membuatmu lama menunggu. Kang, Kenapa, Las? apalah si Pak Bonek? Biasanya pijat, Las. Selain itu, Kang, Cari pijat uang kurang. selain itu, Kang, Apa maksudmu, Las? Kang, semua orang di jalan Soka itu sedang ramai membicarakan Kang Darsa dengan Siva. Apa yang mereka bicarakan, Las? Mereka bilang Kang Darsa telah berbuat senonoh dengan Siva. Apa itu benar, Kang? Siapa yang berani-berani bicara seperti itu, Las? Ada Pak Ter, Sapon, Mukri bahkan bawa sendiri, Kang. Jangan percaya mereka, Las. Aku memang tidak percaya, kan? Tapi aku hanya meminta penjelasanmu, iya atau tidak. Kamu berbuat apa, kan? Dengan Siva, kan? Bilang saja pada aku, kan? Apa yang Iya. Aku yang melakukan, Las. jadi benar, kan? Orang, kan? Apa yang aku lakukan ini untuk kebaikan kita, Las. Kebaikan yang seperti apa, kan? Apakah Kang Darsa memikirkan perasaanmu? Kebaikan yang seperti apa, kan? Maafkan aku, Las. Lakukan ini untuk kesembuhanku, Las. Untuk kebaikan kita. Kebaikan kita berdua, kan? Berbulan-bulan Lasi merawat Kang Darsa. Berbulan-bulan, kan? Sekarang Kang Darsa sudah sembuh. Bisa pergi ke luar